Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrian. Di sini saya akan mempresentasikan bangun datar yang terdiri dari titik, garis, bidang, dan sudut. Yang pertama ada titik. Jika dalam dunia menulis, titik menjadi tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tetapi di dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan, memiliki persamaan seperti di dalam dunia menulis. Di dalam dunia matematika, titik yang juga dipresentasikan dengan sebuah notkah yang terdapat di dalam kurung tersebut. Sebagai contohnya, hanya saja dalam dunia matematika, titik yang diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya seperti A, B, dan C, D, dan yang lainnya. Contoh titik terdapat seperti gambar yang ada di bawah, yaitu ada titik B dan titik Q. Yang selanjutnya ada garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang berbentuk lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Macam-macam garis terdiri dari garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berimpit. Yang pertama ada garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama, dan garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Contoh garis sejajar terdapat pada gambar yang ada di bawah. Gambar nomor 1 yaitu garis AB dan CD. Dan garis yang tidak sejajar ada di contoh nomor 2 yaitu garis EF dan GH. Yang selanjutnya ada garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda, dan panjang antar garis kemungkinan untuk saling bertemu. Namun, garis yang tidak sejajar belum tentu berpotongan. Contoh garis berpotongan ada seperti gambar yang ada di bawah, yaitu garis IJ dan KL. Yang di tengah itu yang disebut titik potong. Yang ketiga ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Garis tegak lurus juga disebut garis serenjang atau garis yang berpendikular. Contoh garis tegak lurus yaitu garis MN dan OP yang titik potongnya membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang ketiga ada garis berimpit. Garis berimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Contoh garis berimpit yaitu ada garis A dan B, yang dimana garis A yang berwarna merah dan B berwarna biru. Kedua garis itu saling berimpit atau bertindih. Yang selanjutnya ada bidang. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur yaitu panjang dan lebar. Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan daun pintu, lembar kertas, atau dinding tembok kelas yang rata. Atau bidang yang dapat diperoleh lembaran-lembaran tipis, misalnya bagian salah satu sisi balok diiris menjadi bagian-bagian yang tipis. Terdapat contoh macam-macam bidang yang ada di bawah tersebut, yaitu ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sudut. Sudut itu
adalah suatu daerah yang dibentuk dari dua buah garis lurus yang bertemu di suatu titik pangkal yang sama, dan titik tersebut bisa disebut sebagai titik vertex. Macam-macam sudut, yaitu ada sudut lancip. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut ini besarnya di atas 0 derajat dan kurang. Yang selanjutnya ada sudut tumpul. Selanjutnya adalah sudut ini besarnya di atas 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat. Yang selanjutnya ada sudut lurus, adalah jenis sudut yang besarnya terdapat 180 derajat. Berikut di bawah ada contoh-contoh sudut, yaitu ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus, lengkap dengan besaran sudutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.